Inilah Breaking News Berita 1 News Channel bersama saya Valerina Daniel. Pemirsa, pemerintah hari ini mengumumkan paket kebijakan ekonomi ke-8 dan kini kita ikuti pengumuman paket kebijakan tersebut langsung dari Istana Negara. Daya kompetitif pemerintah di pasar ekonomi dan juga pasar global. Karena bagaimanapun kita harus siap menyambut masyarakat ekonomi ASEAN dan juga pemerintah sedang menyiapkan untuk bergabung dengan berbagai hal. Ini adalah waktunya untuk berbenah, waktunya untuk memperbaiki diri. Dalam kepemimpinan Pak Darmin di Menko Perekonomian akan seperti yang disampaikan berulang kali oleh Bapak Presiden, akan ada paket-paket kebijakan yang akan disampaikan. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada 3 paket kebijakan. Yang pertama adalah One Map Policy atau kebijakan pelaksanaan peta satu peta pada tingkat nasional dengan ketelitian skala 1:50.000. Nanti detailnya akan disampaikan oleh Pak Darmin. Yang kedua berkaitan dengan membangun ketahanan energi melalui percepatan pembangunan dan pengembangan kilang minyak di dalam negeri. Kebetulan perpresnya kemarin sudah kami persiapkan, sudah naik ke Bapak Presiden. Sehingga dengan demikian kita akan mencoba supaya peraturan itu sudah siap begitu diumumkan oleh Pak Darmin. Saat ini kita mempunyai 4 kilang di Cilacap, Balikpapan, Balongan, dan Dumai dengan kapasitas sebenarnya kurang lebih sekitar 900.000 karena sampai dengan 1 juta lifting kita kurang lebih juga seperti itu. Maka dengan adanya paket kebijakan ini diharapkan dalam waktu dekat akan bisa dibangun 2 atau maksimum, atau nggak maksimum, 2, 3 dan seterusnya. Tetapi paling utama adalah 2 kilang yang akan dipersiapkan. Yang pertama adalah di Bontang, yang kedua di Tuban. Ini adalah prioritas. Dengan 2 penambahan itu harapannya adalah kapasitas akan naik menjadi 300.000 barrel per hari. Sehingga dengan demikian 1 juta lebih. Yang ketiga adalah insentif bagi penerbangan nasional dan perusahaan jasa pemeliharaan pesawat. Ini juga telah dipersiapkan oleh pemerintah dan insentifnya diberikan. Mudah-mudahan dengan paket kebijakan ke-8 tadi akan semakin membuat daya saing, daya tahan, dan juga ekonomi kita makin baik. Hal itu terbukti ketika Federal Reserve menyampaikan menaikkan suku bunga, ternyata ketahanan ekonomi kita sekarang makin lama makin baik. Untuk lebih jelasnya kami persilakan Pak Darmin menyampaikan 3 paket kebijakan yang akan disampaikan oleh Menko Perekonomian. Pak Darmin, kami persilakan. Terima kasih Pak Bram. Saudara-saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti dijelaskan oleh Pak Bram tadi, saya mulai dengan yang pertama, percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta pada tingkat ketelitian peta skala 1:50.000. Sebetulnya peta ini sangat mendesak pada waktu kebakaran hutan kemarin ini terjadi. Ya, tidak berarti setelah itu lewat kemudian menjadi kurang penting sebetulnya. Kenapa? Karena banyak hal ya saya akan sampaikan nanti, antara lain tumpang tindih yang tidak cermat itu terjadi antara berbagai penggunaan lahan ya. Jadi latar belakangnya adalah ini nanti akan diterbitkan peraturan presiden tentang hal ini. Pelaksanaan program-program pembangunan, baik pengembangan kawasan ataupun infrastruktur, sering terbentur dengan sejumlah konflik terkait dengan pemanfaatan ruang dan penggunaan lahan. Tumpang tindih tersebut sering tidak mudah diselesaikan karena informasi geospasial tematik yang memang sudah terlanjur rancu dan tumpang tindih dari awal. Dalam penyiapan peta nantinya, khususnya peta skala 1:50.000,
kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah, ya, itu yang sekarang masih menggunakan standar peta masing-masing, itu akan ke depan akan menggunakan satu peta dasar yang sama. Jadi itu yang paling penting, peta dasarnya satu, ya. Dengan nanti terpenuhinya satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal guna percepatan pelaksanaan pembangunan nasional dan mendukung terwujudnya agenda prioritas pembangunan prioritas nawacita. Terintegrasinya perencanaan pemanfaatan ruang skala luas dengan dokumen rencana tata ruang, mempermudah dan mempercepat penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan lahan, penyelesaian batas daerah seluruh Indonesia. Itu pun karena peta yang dibuat sekarang ini untuk batas-batas daerah itu sederhana sekali, belum ada informasi geospasial yang akurat, ya, serta mempercepat pelaksanaan program pembangunan baik pengembangan kawasan maupun infrastruktur. Basis referensi peta yang sama akan meningkatkan kehandalan informasi terkait lokasi dan berbagai aktivitas ekonomi. Hal ini pada gilirannya akan memberikan kepastian usaha yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Hal ini juga membantu proses percepatan penerbitan perizinan yang terkait dengan pemanfaatan lahan, karena petanya dasarnya sudah satu. Berbagai informasi yang telah dikompilasi dapat juga dimanfaatkan untuk sejumlah simulasi, antara lain memitigasi bencana, ya. Jadi percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta ini dilakukan melalui langkah-langkah. Yang pertama, kompilasi data informasi geospasial tematik dari kementerian atau lembaga yang kemudian termasuk pemerintah daerah tentu saja, yang kemudian diintegrasikan dengan informasi geospasial dasar. Kemudian sinkronisasi dan penyelarasan antara data informasi geospasial tematik yang telah diintegrasikan tersebut. Selanjutnya, penyusunan rekomendasi dan fasilitas penyelesaian permasalahan informasi geospasial tematik. Yang kedua adalah membangun dan memperkuat ketahanan energi melalui percepatan pembangunan dan pengembangan kilang minyak di dalam negeri, ya. Ini tadi sudah disampaikan latar belakangnya oleh Pak Pram, saya tidak mengulanginya lagi, ya. Saya hanya akan menyampaikan pokok-pokok kebijakannya. Pembangunan dan pengembangan kilang harus dilakukan dengan menggunakan teknologi yang terbaru. Itu salah satu pokok kebijakannya, memenuhi ketentuan pengelolaan dan perlindungan lingkungan, dan tentu saja mengutamakan penggunaan produk dalam negeri. Selanjutnya, memberikan insentif fiskal ataupun non-fiskal bagi terselenggaranya pembangunan dan pengembangan kilang dimaksud. Yang ketiga, pelaksanaan pembangunan dan pengembangan kilang diintegrasikan sedapat mungkin dengan petrokimia. Kenapa demikian? Ada dua alasan utama. Yang pertama, industri kilang, ya, kilang minyak itu teknologinya sebetulnya sudah mulai sampai di titik puncaknya, sehingga
profit yang diperoleh dari usaha itu tidak terlalu besar lagi. Supaya lebih menarik, dia perlu dikombinasikan dengan industri petrokimia yang pasti akan lebih menarik. Dilihat dari segi profitabilitasnya. Yang kedua, setiap negara, termasuk negara kita, apabila ekonominya berkembang, itu memerlukan beberapa hasil industri untuk menjaga supaya transaksi berjalannya jangan cepat-cepat defisit. Salah satu hasil industri yang sangat diperlukan dan banyak diperlukan itu adalah hasil petrokimia. Oleh karena itu, kalau ini bisa dipasangkan, dikaitkan dengan pembangunan kilang, kita kemudian bisa mencapai dua langkah dengan satu kebijakan. Nah, pembangunan dan pengembangan kilang itu selama ini hanya bisa dilakukan oleh penugasan ke Pertamina atau Pertamina bekerja sama dengan swasta. Ke depan dibuka kemungkinan yang ketiga, yaitu swasta boleh investasi, walaupun produknya memang harus dijual ke Pertamina, karena Pertamina lah yang menjamin distribusi dari hasil kilang itu ke seluruh Indonesia, ya. Nah, yang ketiga adalah mengenai kebijakan yang ketiga adalah insentif bagi bukan ke penerbangannya sendiri sebetulnya, tapi reparasi yang dilakukan oleh perusahaan penerbangan nasional. Beberapa tahun terakhir Indonesia mengembangkan industri angkutan udara dengan pembelian penyewaan pesawat yang pertumbuhannya sangat cepat. Kita kemudian melihat bahwa maintenance dari pesawat-pesawat yang dioperasikan di dalam negeri, sebagian besar itu dibawa keluar, ya, bukan dikerjakan di dalam negeri. Setelah dipelajari, sebab utamanya adalah menyangkut spare partnya. Ya, spare partnya ini selama ini bea masuknya itu sudah tidak terlalu tinggi, antara 5 dengan 10%, tetapi 1-2 ada yang 15%. Ya. Nah, karena tidak dihasilkan di dalam negeri, maka aturan yang ada sekarang, yang melalui peraturan Menteri Perdagangan, itu bea masuknya ditanggung pemerintah. Yang tadi 5, 10 atau ada sedikit yang 15. Jadi pemerintah akhirnya mengganti kepada perusahaan penerbangan yang memerlukan spare part itu. Nah, hanya saja untuk itu dia perlu rekomendasi. Sehingga sebagai akibatnya spare partnya dibutuhkan sekarang atau minggu depan, selesai diprosesnya agak lama.